Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Universitas Pembangunan Jaya ingin mempresentasikan proposal pekan kreativitas mahasiswa, yaitu metode pembelajaran daring terhadap keefektifan proses pembelajaran siswa. Oke, bisa di next. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya, Bima Jarod Raharjo, kedua Ferry Salam, dan ketiga Gali Valentino Aji. Latar belakang kenapa kami mengambil tema ini itu karena peningkatan kasus COVID-19 yang membuat banyak sektor terkena dampaknya, termasuk pendidikan. Nah, perubahan tersebut membuat adanya konsep baru pada pendidikan, yaitu adalah pendidikan jarak jauh atau dari rumah. Banyak institusi di Indonesia yang sudah menerapkan pada konsep ini. Namun muncul sebuah pertanyaan, apakah konsep ini efektif atau tidak? Kedua metode ini perlu diteliti lebih lanjut, manakah metode yang lebih efektif digunakan ketika pada situasi pandemi ini. Permasalahan yang terjadi pada metode ini yaitu pada keefektifan pembelajaran, tetapi juga melihat kemerataan jaringan internet. Hal ini tuh menjadi permasalahan penting bagi siswa atau mahasiswa, dan juga orang tua yang tidak mampu memfasilitasi kebutuhan untuk mengikuti pembelajaran daring. Maka dari itu, kami melakukan riset ini untuk diharapkan hasilnya dapat menjadi informasi bagi kebijakan pemerintah. Next. Nah, kami menggunakan 2 metode penelitian, yaitu kuesioner yang menggunakan Google Form dengan mengisi kuesioner disediakan pada Google Form. Lalu studi literatur, itu pengumpulan data pada metode ini dengan mencari referensi teori dari buku, jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Oke, bab 2, kita itu ada tinjauan referensi. Institusi-institusi pengembangan diri seperti sekolah dan kampus itu memiliki banyak sekali metode pembelajarannya yang dapat mengerti dan mendapatkan ilmu dengan efektif. Nah, keefektifan metode belajar yang dikatakan berhasil itu dikatakan efektif jika memenuhi tujuan dari yang sudah ditentukan. Ada faktor mempengaruhi, faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu adalah pemahaman materi, waktu belajar, keseluruhan siswa, dan faktor eksternalnya itu kelengkapan sarana pembelajaran, kesesuaian materi, dan perhatian pendidik dan perhatian orang tua. Nah, gimana sih pembelajaran yang ideal itu? Pembelajaran yang ideal itu pembelajaran yang mampu membuat kemampuan kreativitas siswa itu terdorong gitu secara menyeluruh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini didukung dengan adanya sifat antusias siswa, pengetahuan yang memadai, mampu memberikan pembelajaran gitu terhadap mahasiswa yang diberikan oleh dosen atau gurunya, kemudian mampu menjelaskan materi dengan metode bervariasi, memberikan harapan kepada siswa, bersifat terbuka terhadap masukan, mampu menunjukkan keahlian dalam di kelasnya gitu. Nah, bab 3, ini tahap pelaksanaannya. Nah, pada topik ini kita mendapatkan data terhadap materi yang kita bahas itu. Dengan metode penelitian yang kita lakukan dengan tahap pelaksana itu adalah kita membuat kuesioner dengan G-form, terus menyebarkan kuesionernya kepada siswa atau mahasiswa, kemudian kita mengambil data dari survei tersebut, kemudian kita simpulkan hasil kuesionernya. Next. Berdasarkan survei di bab 4 ini, di metode pembelajaran itu didapatkan 68,2% itu untuk daring, 22,7% itu untuk hybrid, untuk 9,1% itu tatap muka. Status pendidikannya itu didominasi oleh mahasiswa dan siswa hanya 9,1%. Untuk metode pembelajaran yang efektif diterapkan saat
sekarang ini yang lebih baik adalah menggunakan tatap muka. Banyak yang memilih untuk tatap muka itu ada 68,2% dan hybrid itu 13,6%, untuk daring itu 18,2%. Berdasarkan hasil penelitian yang kami dapat, sebagian besar siswa dan mahasiswa tidak merasakan keefektifan belajar secara daring karena mereka susah mendengarkan materi yang disampaikan oleh dosen, sehingga membuat pembelajaran tidak terlalu efektif. Terima kasih. Saya selaku ketua dari kelompok ini, saya mewakilkan seluruh anggota saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.